Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kelanjutan dari periodisasi ya zaman purba, dengan melihat bagaimana perkembangan kehidupannya ya. Setelah kita melihat bagaimana periodisasi melalui geologi dan juga periodisasi praksara melalui arkeologi. Jadi pada hari ini kita akan melihat bagaimana periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ada periodisasi masa berburu dan mengumpulkan makanan. Dan masa berburu dan mengumpulkan makanan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kemudian yang kedua, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kemudian setelah masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua, manusia pada masa ini sudah mulai berkembang ya. Artinya tahap kedua itu adalah masa bercocok tanam. Mereka sudah menetap dan bercocok tanam. Kemudian yang ketiga, masa perundagian ya. Itu masa akhir dari masa praksara Indonesia ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melihat bagaimana Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan terbagi menjadi dua tingkat ya, yaitu tingkat sederhana dan tingkat lanjut ya. Baik, kita lihat bagaimana masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Jadi kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih sangat tergantung kepada alam ya. Jadi kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan ya. Untuk kita melihat bagaimana kehidupan ekonominya ya, jadi hampir sama dengan zaman Paleolitikum ya. Di masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana hampir sama dengan zaman Paleolitikum. Jadi mereka masih sangat bergantung kepada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu ya, hewan, mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Jika sumber makanan habis, maka mereka akan pindah ke tempat yang lain ya. Jadi itu adalah kehidupan ekonomi mereka ya. Kemudian kita lihat dari kehidupan sosial. Manusia pada masa ini tidak menetap. Manusia pada masa ini berburu dan mengumpulkan tingkat sederhana. Jadi hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil ya. Anggota kelompok yang laki-laki melakukan perburuan dan yang perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan serta hewan-hewan kecil. Jadi itu adalah masa kehidupan sosial pada masa praksara, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kemudian kehidupan budaya. Pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana ya, dari batu-batu dan tulang. Juga dari kayu-kayu ya. Alat-alat yang dibuat masih berbentuk kasar ya. Masih berbentuk kasar. Jadi yang pertama ada alat batu inti ya, terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat ya, genggam dan kapak genggam. Alat serpih yang digunakan untuk pisau, peraut, gurdi, mata panah dan untuk menggunting umbi-umbian. Kemudian alat dari tulang dan kayu. Ini adalah kehidupan kebudayaan. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjutnya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum. Ya, jadi tingkat sederhana semasa dengan Paleolitikum. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut itu semasa dengan zaman Mesolitikum. Ya. Kehidupan ekonomi. Pada masa ini kehidupan ekonomi masyarakat sudah mulai mengenal cara bercocok tanam ya, dengan sistem berladang ya. Caranya dengan menebang hutan, kemudian membersihkan dan
menanaminya ya. Mereka juga membiakkan binatang ya, memelihara dan membiakkan binatang. Kemudian manusia pada masa bercocok tanam diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan ya, yang bersifat barter, artinya barang ditukar dengan barang ya. Barang yang dipertukarkan pada waktu itu ialah hasil-hasil cocok tanam, hasil kerajinan tangan seperti gerabah dan beliung, atau hasil laut berupa ikan yang dikeringkan. Ikan laut yang dihasilkan oleh penduduk pantai sangat diperlukan oleh mereka yang bertempat tinggal di pedalaman ataupun di pegunungan ya. Kemudian yang B, kehidupan sosial. Mereka masih melakukan perburuan hewan ya. Ini masih terpengaruh dengan kegiatan kehidupan masa berburu tingkat sederhana ya. Menangkap ikan, mencari kerang. Akan tetapi mereka sudah mulai menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya ya. Jadi gua sebagai tempat tinggalnya. Kemudian kehidupan budaya. Selama bertempat tinggal di gua, mereka melukis sesuatu di dinding gua ya. Jadi mereka melukis sesuatu di dinding, kemudian mereka membuat lukisan-lukisan ini dengan menggores pada dinding ya, atau dengan memberi warna merah, hitam dan putih. Bentuknya ada berupa gambar tangan, ada gambar binatang, atau bentuk lainnya ya. Jadi lukisan ini menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Misalnya lukisan cap tangan yang latar belakang warna merah itu mengandung arti kekuatan pelindung untuk mencegah roh jahat, dan cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap dianggap sebagai tanda berkabung. Ya. Jadi itu ya. Alat-alat yang digunakan ataupun perkakas yang digunakan pada masa ini itu seperti kapak Sumatera, alat tulang sampung dan lain sebagainya ya. Jadi alat tulang sampung itu adalah alat yang terbuat dari tulang ya, dan tanduk digunakan sebagai penggali umbi-umbian. Kapak Sumatera yaitu batu kerakal ya, yang dibelah tengah sehingga satu sisinya cembung, halus, dan sisi lainnya kasar ya. Itu adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Jadi diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum. Tugas antum hari ini adalah membuat ya, ataupun menjelaskan di buku catatan mengenai masa bercocok tanam ya. Kemudian yang ketiga ya, tugas yang kedua adalah masa perundagian. Masa bercocok tanam tugas 1, masa perundagian tugas 2 ya. Berarti ada 2 tugas antum. Ya, silakan dicatat di buku catatan. Harus ada 3 3 aspek ya, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan budaya. Semoga antum memahaminya. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi antum semua. Jika ada kesalahan Ustaz mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.